Halo sahabat mistik Nusantara. Sampurasun. Kumaha Daramang. Kembali lagi di channel Mistik Nusantara. Di video ini, kita akan menelusuri sejarah mistik dan peradaban tua yang membentuk jati diri Nusantara. Sebuah kisah yang lahir dari tanah Sunda, dijaga oleh gunung-gunung tua dan sakral, dan diwariskan melalui bisikan para leluhur. Mari kita heningkan sejenak pikiran dan rasa hati kita semuanya. Karena apa yang akan kita dengar bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan jejak peradaban para leluhur dan kesadaran yang masih hidup hingga hari ini di dalam darah dan jiwa kita. Di barat Pulau Jawa, di tanah yang diselimuti kabut pegunungan dan hutan tua, terbentang wilayah yang oleh leluhur disebut Tanah Parahyangan, Tanah Parahyang, atau Tanah Para Dewa-Dewi, tanah tempat manusia hidup berdampingan dengan kekuatan alam dan kesadaran batin. Dari tanah inilah tumbuh sebuah peradaban tua yang tidak dibangun dengan penaklukan, melainkan dengan keseimbangan. Inilah peradaban Sunda, yang dalam perjalanan sejarah dikenal sebagai Tanah Sunda Pajajaran. Sejak masa purba, manusia Sunda telah menetap di wilayah pegunungan Jawa Barat, Cianjur, Bogor, dan Sukabumi, dan membangun tata hidup yang berpijak pada hubungan manusia dengan alam. Mereka tidak memandang alam sebagai objek, melainkan sebagai saudara tua yang harus dihormati. Gunung, hutan, dan mata air diperlakukan sebagai penjaga kehidupan, bukan sekadar sumber daya. Dari cara pandang inilah peradaban Sunda lahir dan bertahan sampai sekarang. Dalam kesadaran leluhur Sunda, gunung bukan hanya bentang alam, melainkan poros kehidupan dan spiritualitas. Gunung menjadi penanda arah, penentu musim, pusat sumber air, dan tempat penyucian batin. Kampung-kampung dibangun dengan memperhatikan posisi gunung, ladang ditata mengikuti alur alam, dan manusia menyesuaikan diri dengan kehendak semesta. Hidup harus seimbang, tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Di Kabupaten Cianjur berdiri Gunung Padang, sebuah situs megalitikum yang menjadi saksi peradaban Sunda Purba. Susunan batu yang bertingkat di tempat ini bukan sekadar tumpukan tanpa makna, melainkan ruang sakral yang mencerminkan tahapan kesadaran manusia. Dari tingkat terendah hingga puncak, Gunung Padang dipercaya sebagai perjalanan dari dunia ragawi menuju kesadaran batin. Tempat ini menunjukkan bahwa leluhur Sunda telah mengenal tata ruang sakral, orientasi kosmologi, dan hubungan manusia dengan semesta jauh sebelum sejarah dituliskan. Bergerak ke wilayah Bogor dan Sukabumi, berdirilah Gunung Salak, gunung sunyi yang diselimuti kabut dan keheningan. Dalam tradisi Sunda Pajajaran, Gunung Salak dikenal sebagai tempat tirakat dan pengujian batin. Leluhur mendatangi gunung ini selain untuk mencari kesaktian, mereka dapat menundukkan hawa nafsu dan membersihkan diri dan niatnya. Dari Gunung Salak lahir ajaran bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari ilmu yang dipamerkan, tetapi dari batin yang terkendali dan rendah hati, lahirlah kesaktian sejatinya. Di wilayah Cianjur dan Sukabumi, berdiri Gunung Gede, gunung yang sejak lama dipandang sebagai sumber kehidupan. Dari lerengnya mengalir mata air yang menyuburkan sawah dan ladang. Leluhur Sunda menjaga kawasan ini dengan pantangan adat, tidak merusak hutan, tidak serakah mengambil hak orang lain, dan mereka tidak berlaku sombong. Gunung Gede mengajarkan bahwa kehidupan hanya akan bertahan jika manusia tahu batas dalam mengambil dari alam. Berdampingan dengan Gunung Gede, melintasi wilayah Cianjur, Bogor, dan Sukabumi, berdirilah Gunung Pangrango. Bagi masyarakat Sunda, Pangrango melambangkan ketenangan batin dan dunia leluhur. Gede dan Pangrango dipandang sebagai pasangan keseimbangan, kehidupan dan keheningan, lahir dan batin. Dari sinilah lahir kesadaran bahwa manusia tidak boleh hanya sibuk bekerja, tetapi juga harus menjaga batinnya agar tetap selaras dengan alam. Di tengah kesadaran alam dan gunung-gunung sakral inilah nilai-nilai Sunda Pajajaran. Sunda Pajajaran tumbuh dan diwariskan. Leluhur menitipkan amanat yang sederhana namun kuat. Hirup kudu nyunda, artinya hidup harus bersunda. Dan arti lainnya, hidup harus beretika, selaras dengan alam, dan saling menghormati sesama. Nilai ini dirumuskan dalam falsafah Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh, Sili Sengiten, Sili Wangian. Saling mengasah kesadaran, saling mengasihi semua makhluk, saling menghormati dan saling menjaga kehidupan sesama umat beragama. Tentunya dalam ajaran Siliwangi kita tidak boleh menghina, menjelekkan seksama manusia.
Masyarakat Sunda Pajajaran hidup dalam tatanan kampung yang tertib dan sederhana. Musyawarah dijunjung tinggi, tetua adat dihormati, dan keputusan diambil dengan pertimbangan rasa. Bahasa Sunda berkembang sebagai cermin peradaban yang halus, dengan tingkat tutur yang mengajarkan etika dan penghormatan. Cara berbicara mencerminkan isi batin, dan ucapan dijaga agar tidak melukai hati manusia lainnya. Seni dan budaya menjadi sarana pewarisan nilai. Pantun, tembang, wayang, kacapi, dan suling bukan sekadar hiburan, melainkan media pendidikan moral. Legenda-legenda Sunda Pajajaran, kisah gunung sakral, hutan larangan di Jawa Barat, dan tokoh-tokoh besar dan bijaksana, menjadi cara leluhur menanamkan pesan tanpa paksaan. Hingga hari ini, warisan itu masih hidup di kampung adat, pedesaan, dan bahkan di tengah kehidupan modern dan keturunan-keturunannya, yaitu anak cucu buyut. Sahabat mistik Nusantara, peradaban Sunda Pajajaran tidak runtuh bersama berakhirnya kerajaan Pajajaran. Ia tetap hidup sebagai tata nilai, sebagai kesadaran, dan sebagai cara manusia memperlakukan alam dan sesamanya. Selama Gunung Padang di Cianjur masih berdiri, selama Gunung Salak di Bogor dan Sukabumi tetap sunyi, selama Gunung Gede dan Pangrango terus mengalirkan kehidupan dan keseimbangan, maka amanat leluhur Sunda akan terus lahir dan bernafas. Dalam ajaran leluhur Sunda, kehidupan tidak pernah dipisahkan antara lahir dan batin. Segala sesuatu dipandang memiliki ruh, memiliki rasa, dan memiliki tempatnya masing-masing di dalam tatanan semesta. Karena itu, manusia Sunda diajarkan untuk hidup dengan kesadaran, bukan sekedar dengan keinginan. Setiap langkah, setiap ucapan, dan setiap niat harus melalui pertimbangan rasa, agar tidak melukai keseimbangan yang telah dijaga turun-temurun. Leluhur Sunda mengenal konsep tata, titi, dan laku. Tata berarti keteraturan hidup, menempatkan diri sesuai peran dan batas. Titi berarti kehati-hatian, tidak gegabah dalam bertindak maupun berbicara. Dan laku berarti perjalanan hidup, proses manusia menempa diri melalui pengalaman, kesabaran, dan pengendalian hawa nafsu. Tiga ajaran ini menjadi pondasi utama dalam membentuk manusia Sunda yang beradab dan berbudi. Dalam keseharian, ajaran ini tercermin dalam sikap someah kaasemah, ramah kepada siapapun yang datang. Orang Sunda diajarkan untuk membuka hati sebelum membuka mulut, dan membuka rasa sebelum mengambil keputusan. Keramahan bukan sekadar sopan santun, melainkan cerminan kesadaran bahwa setiap manusia adalah titipan Sang Pencipta yang harus dihormati. Budaya Sunda juga menempatkan bahasa sebagai cermin batin. Tingkatan tutur dalam bahasa Sunda lemes, loma, kasar, bukan untuk membeda-bedakan manusia, melainkan untuk melatih kepekaan rasa. Dengan bahasa, manusia belajar menahan ego, menundukkan diri, dan menghormati sesama manusia. Ucapan yang halus dipercaya akan melahirkan hati yang halus pula. Dalam seni dan kebudayaan, masyarakat Sunda menyalurkan ajaran leluhur melalui simbol dan rasa. Kacapi dan suling mengajarkan ketenangan dan keselarasan napas. Tembang Sunda mengajak manusia merenungi hidup, kehilangan, dan pengharapan. Wayang dan pantun menyampaikan pesan moral tanpa menggurui, karena leluhur percaya bahwa kebenaran akan lebih mudah diterima jika disampaikan dengan kelembutannya. Salah satunya, ritual adat, hajat bumi, serentahun, dan upacara panen bukanlah pemujaan semata, melainkan ungkapan rasa syukur kepada alam. Dan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dalam setiap persembahan, tersimpan pesan bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari semesta. Tidak pantas untuk sombong di muka bumi ini. Tidak pantas untuk rakus. Dan tidak pantas pula untuk merasa paling berkuasa, apalagi paling benar, karena kebenaran hanya milik Tuhan. Ajaran Sunda juga menekankan pentingnya pamali, bukan sebagai larangan tanpa alasan, tetapi sebagai pagar kesadaran. Pamali mengajarkan manusia agar tidak melampaui batas, tidak merusak hutan, tidak mencemari mata air, dan tidak menyakiti sesama makhluk hidup. Di balik pamali, tersimpan pengetahuan ekologis dan etika sosial, yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Dalam ajaran Sunda Pajajaran, kesaktian bukan tujuan utama. Ilmu tanpa adab dianggap berbahaya.
Leluhur meyakini bahwa kekuatan sejati lahir dari hati yang bersih, dan niat yang lurus, dan hidup yang selaras. Orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri dianggap lebih tinggi derajatnya dibanding mereka yang mampu mengalahkan orang lain, maksudnya diri sendiri, yaitu hawa nafsunya yang liar dan tak terkendali. Hingga hari ini, ajaran dan kebudayaan Sunda masih berdenyut dalam kehidupan masyarakat, di kampung adat, di pedesaan, bahkan di tengah hiruk-pikuk modernitas. Ia hidup dalam sikap gotong royong, dalam musyawarah, dalam rasa sungkan untuk tidak menyakiti, dan dalam keinginan untuk hidup damai dan berdampingan. Sahabat mistik Nusantara, memahami ajaran Sunda bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan membawa pesan kebijaksanaan leluhur ke masa kini di era modern. Di tengah dunia yang semakin bising dan tergesa-gesa, ajaran Sunda mengingatkan kita untuk kembali hening, kembali merasakan, dan kembali menyadari posisi kita sebagai manusia, penjaga alam, bukan penguasa yang haus kekuasaan, jabatan, maupun menjadi penguasa perusak. Cok urang Sunda mah pinter kabelingar. Eta jalmi teh. Karena selama nilai-nilai itu masih dihidupkan, ada paling depan untuk menolong dan membantunya. Nilai itulah nenek moyang Sunda mewariskan. Mengajarkan kita untuk hidup rendah hati, menjaga titipan alam, dan menyeimbangkan lahir serta batin. Inilah warisan sejati peradaban Sunda, bukan kejayaan yang ditulis di batu istana, melainkan kebijaksanaan yang hidup di hati manusia, dari masa lalu hingga hari ini. Kita sebagai orang Sunda asli Jawa Barat, harus memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur. Selain karuhun mewarisana budaya dan sejarahnya kepada kita sebagai keturunan suku Sunda Jawa Barat. Nah itu pusaka Pajajaran yang sampai sekarang menyimpan kekuatan dalam diri keturunan Sunda. Telah diwariskan turun-temurun oleh karuhun. Nilai tentang kesopanan, kebijaksanaan, rasa hormat kepada sesama, sayang kepada orang tua, hormat kepada guru, anak-anak, serta keseimbangan hidup dengan alam. Karena di sanalah jati diri orang Sunda dijaga, dan dari sanalah warisan leluhur tetap hidup. Di tengah perubahan zaman ke zaman, sahabat mistik Nusantara, dari Tanah Parahyangan hingga puncak gunung-gunung tua Jawa Barat, leluhur telah menitipkan satu pesan yang sederhana, namun mendalam. Manusia bukanlah penguasa alam, melainkan penjaga keseimbangan. Peradaban Sunda tidak dibangun dengan keangkuhan, melainkan dengan rasa. Dengan kesadaran bahwa hidup harus dijalani selaras antara pikiran dan perbuatan, antara manusia dan sesamanya, serta antara manusia dan alam semesta. Gunung-gunung sakral mengajarkan kita untuk tegak namun rendah hati. Hutan-hutan tua mengingatkan kita agar mengambil secukupnya. Dan ajaran leluhur Sunda mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kesaktian, melainkan pada kemampuan menundukkan diri, menjaga lisan, dan merawat niat di dalam hati. Jika hari ini kita masih mampu hidup someah, masih mampu menghormati perbedaan, dan masih mau menjaga titipan alam, maka sejatinya kita sedang melanjutkan napas peradaban Sunda yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu. Karena warisan leluhur bukan hanya tersimpan di batu, bukan hanya di situs-situs tua, melainkan hidup dalam sikap, tutur kata, dan cara kita memperlakukan sesama manusia, serta alam yang menopang kehidupan. Semoga kisah dan ajaran ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk kembali hening, kembali sadar, dan kembali menjaga jati diri sebagai orang Sunda, dan sebagai bagian dari Nusantara. Terima kasih, sahabat mistik Nusantara, telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kalian merasa mendapatkan makna dan pelajaran, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, agar ajaran leluhur Nusantara terus hidup dan tidak hilang di telan zaman. Sampurasun, sampai bertemu kembali di kisah mistik Nusantara berikutnya.